Bab 14. Wang Yan terkejut melihat kemegahan yang begitu besar yang masuk ke tokonya. Bertanya-tanya dalam hati apakah benar pria hantu malang itu yang benar-benar memanggil para pengawal tersebut. Tapi setelah dipikir-pikir, bagaimana mungkin? Hantu malang itu tidak mungkin mengenal orang-orang berpengaruh. Stephen Thompson turun dari Rolls-Royce ketiga dan berjalan memasuki Emerald Court. Wang Yan bangkit untuk menyambutnya. Tapi Stephen Thompson bahkan mengabaikannya, dan langsung menjumpai Charlie. "Tuan muda, saya di sini, saya membawa uangnya." Stephen Thompson berkata, dengan lambaian tangannya. Pengawal bertubuh besar di belakangnya masuk ke toko. Langsung meletakkan koper penuh uang di lantai dan membukanya. Koper penuh dengan uang tunai berwarna merah di dalamnya. Semua orang di sekitar menjadi ketakutan dan tersentak. Apa-apaan ini? Oh tidak, pecundang bau ini. Apa yang dikatakannya sungguh terjadi. Ya Tuhan, pria kaya macam apa ini? Banyak pengunjung toko mengeluarkan ponsel untuk merekam video. Mereka tidak ingin melewatkan kejadian mengejutkan ini. Namun, pengawal Stephen segera menyingkirkan mereka semua. Mereka hanya bisa merekam bagian belakang kepala Charlie. Charlie menunjuk ke uang tunai di seluruh lantai dan bertanya kepada Wang Yan, "Apakah kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini? Apakah kamu sudah melihatnya sekarang?" Wang Yan sangat ketakutan sehingga dia mengangguk. "Ya, saya melihatnya, saya melihatnya." Charlie berkata kepada Stephen Thompson, "Saya ingin bertemu dengan manajer toko ini." Stephen Thompson mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak untuk dihubungi. Saat telepon tersambung, dia langsung memarahi orang di ujung telepon, "Bajingan, saya Stephen Thompson, saya berada di toko Emerald Court sekarang. Saya beri waktu sebentar, segera datang kemari. Jika tidak, saya akan membakar Emerald Court, dan akan menyuruh seseorang mematahkan kaki sialanmu." Wajah Wang Yan memucat, menatap mata Stephen Thompson dengan penuh ketakutan. Apakah orang ini benar-benar kuat? Bosnya adalah pria terkenal di Aorus Hill dan tergabung dalam banyak komunitas orang-orang kaya. Dia sangat baik di jalanan, siapa yang tidak menghormatinya? Bagaimana mungkin ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu? Tidak sampai semenit, seorang pria parubaya yang gemuk berlari masuk dari kantor belakang. Ketika dia melihat Stephen Thompson, dia bergegas ke depan dan berkata, "Tuan, andai beritahu saya sebelumnya, saya akan pergi menyambut Anda." Stephen Thompson menamparkan wajahnya dan berkata dengan marah, "Kamu sombong sekali, sekretarismu berani mengabaikan tuan muda kami. Apakah kamu bosan hidup?" Stephen Thompson memahami bahwa tuan muda telah banyak menderita 10 tahun terakhir. Pada saat ini, ada seorang petugas toko yang membuatnya marah, dia juga ikut kesal. Pria gemuk parubaya yang ditampar ini hanya sedikit sedih pada mulanya. Namun setelah mendengar ini, dia langsung ketakutan. "Tuan muda Stephen Thompson." "Ya Tuhan, Stephen Thompson saja sudah seperti naga sungguhan. Bukankah tuan mudanya akan seperti malaikat di langit?" Kakinya yang ketakutan terus bergetar, dan dia berbalik melihat Charlie di samping Stephen Thompson. Meskipun dia terlihat biasa saja, pria ini adalah tuan muda dari Stephen Thompson. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu bahkan lebih ketakutan. Berkata dengan cepat, "Tuan muda, saya benar-benar minta maaf, mohon Anda maafkan saya." Kemudian dia menoleh, penuh amarah dan mengutuk, "Siapa yang tidak punya otak yang telah menyinggung tuan muda? Hadapi saya." Semua pemandu belanja langsung menatap Wang Yan. Wang Yan dengan cepat ingin kabur. Tetapi pria gemuk parubaya itu cepat bereaksi melompat, meraih kerah Wang Yan. Dia menamparkan wajah Wang Yan, memarahi. "Kamu wanita sialan, beraninya menyinggung tuan muda. Kamu benar-benar buta, dasar bodoh." Wang Yan terlempar ke tanah akibat tamparan keras. Dia berteriak, "Bos, maafkan aku buta, tolong maafkan aku kali ini." "Memaafkanmu?" Pria bos menjambak rambutnya, menarik wajahnya ke atas, dan meninju wajahnya dengan keras. Satu pukulan, dua pukulan, menghancurkan wajahnya hingga berdarah. "Apakah ini disengaja? Apakah kamu ingin membunuhku? Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Mulut Wang Yan penuh dengan beberapa gigi patah. Batang hidungnya, yang baru saja operasi plastik, juga patah. Wajahnya berlumuran darah. Dia menangis dan meraung, berusaha melepaskan diri dari bosnya. Dia berlutut di samping Charlie, meraih kakinya, dan menangis. "Tuan, saya benar-benar mengakui saya salah. Saya tidak akan pernah meremehkan orang lain lagi.
Tolong maafkan aku. Charlie berkata dengan dingin, kamu layak mendapat akibatnya. Ketika sang bos melihat Wang Yan benar-benar meraih kaki Charlie, dia sangat ketakutan sehingga dia bergegas menginjak kepalanya. Wang Yan diinjak dan mengalami koma. Pria itu berkata kepada penjaga keamanan di sampingnya, buang wanita sialan yang memandang rendah tamu saya ke tempat sampah di belakang. Baik bos. Beberapa petugas satpam tidak berani menunda. Segera mengangkat Wang Yan, yang wajahnya berlumuran darah, dan membawanya keluar. Charlie berkata kepada pria itu tanpa ekspresi, istriku suka batu giok itu, bungkus untukku. Pria gemuk parubaya itu dengan cepat mengangguk setuju dan berkata, oke, aku akan membungkusnya untukmu tuan. Charlie mengeluarkan kartu hitam edisi terbatasnya dan berkata, gesek kartu ini. Kemudian berkata kepada Stephen Thompson lagi, bawa kembali uangnya. Pria gemuk parubaya itu buru-buru berkata, tuan muda, Anda menyukai batu giok ini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Charlie berkata, saya tidak perlu Anda memberikan gratis. Pria itu berkata pasrah, tuan muda, anggap saja ini sebagai hati kecil, tolong terimalah. Stephen Thompson berkata kepada Charlie, tuan muda, karena dia ingin menebus sebagai permintaan maaf, terima saja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tidur malam ini. Charlie ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk pelan, oke, kalau begitu aku berterima kasih. Melihat Charlie menerima kalung giok, pria itu langsung merasa lega. Jika Charlie tidak menerima kalung ini, dia benar-benar takut Stephen Thompson tidak akan melepaskannya. Dengan kekuatan dan pengaruhnya, mudah saja dia membuat dirinya menjadi abu. Stephen Thompson bertanya kepada Charlie, tuan muda, apakah Anda ingin saya mengirimkan kalung ini ke rumah? Tidak, Charlie melambaikan tangannya. Di mana pintu belakang? Aku akan pergi sendiri. Pengunjung toko yang menyaksikan kejadian ini membuka mata mereka hari ini. Uang tunai 13 juta dengan beberapa Rolls-Royce yang mengantar, hanya untuk membeli sebuah zamrud. Akibatnya, bos Emerald Court tidak berani menerima uang. Apa asal-usul pemuda yang terlihat biasa-biasa saja itu? Banyak orang mengunggah video ini ke Instagram. Dan langsung menjadi viral. Netizen menyebut pria misterius ini dengan julukan, generasi kedua yang super kaya, kaya tingkat dewa. Bahkan ada yang menuliskan, mencari orang kaya tingkat dewa. Banyak orang menanggapi unggahan tersebut secara aktif. Untungnya, saat orang-orang yang hadir merekam video, mereka telah dikeluarkan dari toko oleh pengawal. Jadi sosok Charlie dalam video menjadi sangat kabur. Tidak mudah mencari petunjuk untuk mencari dan mengenalinya. Bab 15. Setelah meninggalkan toko perhiasan Emerald Court, Charlie tidak langsung pulang. Dia ingin memberikan serangkaian kejutan untuk istrinya di hari jadi pernikahan mereka berdua. Kejutan ini bukan hanya kalung zamrud, Charlie juga ingin merayakan pernikahan yang romantis untuk sang istri. Pada awal Charlie dan Claire, atas desakan Tuan Wilson, mereka menikah dengan tergesa-gesa. Tidak ada waktu untuk resepsi pernikahan. Tuan Wilson sendiri ingin memilih hari yang baik dan mengadakan resepsi pernikahan yang besar. Namun tak lama setelah keduanya menerima akte nikah, dia sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Sehingga resepsinya ditunda. Kemudian, Tuan Wilson wafat, dan Charlie tidak memiliki siapapun di keluarga Wilson yang peduli padanya. Jadi resepsi pernikahan itu bahkan lebih mustahil. Sekarang dia kaya raya, dia harus membayar acara resepsi pernikahan istrinya. Saat memikirkan lokasi pernikahan, yang pertama muncul dalam benaknya adalah Sky Garden Shangri-La Hotel. Shangri-La saat ini adalah hotel terbaik di Aorus Hill. Hotel ini mencakup area yang luas, dengan dekorasi yang sangat mewah. Bahkan ada pusat perbelanjaan besar dan mewah di dalamnya. Sky Garden berada di lantai tertinggi di dalam mall. Alasan mengapa disebut Sky Garden adalah karena terbuat dari kaca kristal. Terlihat seperti taman besar yang menggantung di udara. Ini juga merupakan aula perjamuan terbesar dan termewah di Aorus Hill. Jika pernikahan dilangsungkan di sini, biayanya setidaknya beberapa juta yuan. Charlie kaya sekarang. Jutaan yuan bukan apa-apa di matanya. Selama dia bisa membuat istrinya bahagia, itu menjadi lebih penting dari apapun. Jadi dia datang ke Shangri-La Hotel dan ingin memesan ruang Sky Garden pada tanggal ulang tahun pernikahan. Namun, Charlie tidak tahu bahwa Shangri-La Hotel menerapkan layanan berbasis keanggotaan. Mau makan, menginap, atau mengadakan jamuan makan, harus memiliki anggota hotel terlebih dahulu. Masing-masing tingkat memberikan layanan berbeda.
Anggota biasa hanya bisa makan di lobi dan hanya bisa menginap di kamar standar. Anggota Silver bisa makan di ruang privat dan tinggal di kamar mewah kelas atas. Anggota Gold bisa makan di ruang privat mewah dan tinggal di suite mewah. Anggota Platinum bisa makan di Sky Garden dan tinggal di suite mewah terbaik. Dan level tertinggi adalah Diamond Member. Hanya tamu dengan Diamond Membership yang bisa tinggal di President Suite. Dan hanya anggota Diamond saja yang bisa memesan seluruh Sky Garden untuk jamuan makan. Untuk mendapatkan keanggotaan di atas Gold, tamu tidak bisa membelinya dengan uang. Hanya bisa dengan undangan atau diberikan pada mereka yang memiliki status sosial memadai. Charlie Wade datang ke Shangri-La Hotel, dan sebelum memasuki pintu, dia dihentikan oleh beberapa pria yang mengenakan setelan hitam. "Maaf Pak, tolong tunjukkan kartu anggota Anda." Pakaian yang dikenakan Charlie nilainya tidak sampai 200 yuan. Jauh berbeda dengan para tamu yang mengenakan pakaian cerah dan mewah, yang terlihat sangat memesona. Charlie buru-buru berkata, "Kalian berdua, saya ingin menemui manajer dan ingin membincangkan pemesanan ruang." Pria itu berkata dengan dingin, "Maaf, Anda tidak bisa masuk tanpa kartu keanggotaan." Charlie Wade bertanya, "Kalau begitu, bisakah saya mengajukan kartu keanggotaan sekarang?" Pria tersebut menggelengkan kepalanya, "Maaf, kartu anggota hanya bisa diproses melalui undangan." Kening Charlie berkerut, berpikir bahwa Shangri-La terlalu merepotkan. Dia bingung harus berbuat apa, tiba-tiba teringat dia pernah didaftarkan oleh Tuan Wilson untuk masuk Universitas Aurus Hill dan menjadi senior bersama istrinya. Ada teman sekelas kuliah bernama Sabrina Liang. Dia bekerja di hotel ini. Charlie segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Sabrina. Setelah menjelaskan situasi ingin mengajukan keanggotaan, Sabrina segera berkata, "Ketua kelas, serahkan masalah ini pada saya. Saya segera menghampirimu." Charlie buru-buru berterima kasih. Walaupun hanya satu teman sekelas kuliah dengan Sabrina selama 1 tahun, masih ada rasa persahabatan di antara mereka. Dia harus membalas budi pada Sabrina di masa depan. "Hai ketua kelas," seruan seorang wanita terdengar dari arah pintu hotel. Menggeser pandangannya, Charlie melihat seorang wanita mengenakan pakaian formal, riasan tebal, dan sangat centil. Berjalan cantik keluar dari hotel. Sabrina, dia telah banyak berubah. Hampir saja tidak bisa mengenalinya. Melihat gadis centil itu, dua satpam berpakaian hitam di pintu buru-buru membungkuk dan menyapa dengan hormat, "Nona Lee." Charlie terpukau, "Sabrina, kita tidak saling jumpa beberapa tahun. Kamu sekarang menjadi manajer di Shangri-La. Itu keren." Sabrina tersenyum dan berkata, "Sama-sama, ketua kelas. Saya sebenarnya hanya seorang manajer rendah di departemen personalia. Saya hanya bisa manajer junior di tingkat menengah atau bawah." Charlie memuji dengan tulus, "Itu sudah sangat bagus. Saya mendengar bahwa manajemen Shangri-La memiliki kualifikasi sangat tinggi. Kamu benar-benar luar biasa." Sabrina tersenyum puas, lalu menatap dua satpam berbaju hitam di sampingnya. Bertanya dengan dingin, "Apakah kalian berdua yang menghalangi ketua kelas universitas saya di pintu dan tidak mengizinkannya masuk?" Keduanya saling memandang, dan salah seorang dari mereka berkata, "Maaf, Nona Lee, saya tidak tahu ini teman sekelas Anda di kampus. Dia tidak memiliki kartu anggota, saya hanya menjalankan aturan hotel." Sabrina mendengus dingin, "Aturan adalah aturan, tapi manusia itu orang hidup. Apa kamu tidak mengerti kebenaran ini?" Charlie berpikir bahwa Sabrina Lee akan menghukum mereka karenanya. Dia buru-buru berkata, "Sabrina, jangan mempersulit mereka. Mereka hanya melakukan tugas." Sabrina memandang Charlie, tiba-tiba tertawa dan mengubah mimik wajahnya. Dia berkata sinis, "Ketua kelas yang baik, kamu terlalu serius. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan menghukum staf untukmu?" Charlie mengerutkan kening, "Sabrina, apa maksudmu?" "Apa maksudku?" Sabrina berkata menyeringai, "Apakah belum jelas? Kamu masih ingin memasuki Shangri-La? Aku beritahu, jangan pernah memikirkannya dalam hidupmu." Charlie mengepalkan tinjunya dan bertanya lagi, "Apa maksudmu?" "Aku memperolok-olokmu." Sabrina tertawa, "Aku sudah tidak menyukaimu saat kuliah, aku hanya tahu bahwa kamu pecundang. Kamu bahkan tidak mampu membeli jajanan gorengan daging di kafetaria. Apakah kamu masih menjadi ketua kelas? Apakah kamu masih mengomentari prestasi akademisku? Aku bahkan tidak melihat ada yang baik darimu." Charlie berkata muram, "Sabrina, saya Charlie Wade, setahuku saya tidak pernah memprovokasimu."
Mengapa sekarang mengejek saya? Bab 16. Sabrina melipat tangan di depan dadanya dan berkata bangga, kamu rendahan, tahu itu. Kamu pecundang. Semua teman sekelas saat kuliah tahu bahwa dirimu lulus dan menjadi menantu. Kamu tidak mampu jajan di kampus dan masih tidak bisa makan makanan enak setelah lulus. Sekarang meminta bantuanku. Kamu ini apa? Charlie merasakan ada sedikit kemarahan berkobar di hatinya. Sata tidak menyinggungnya, bagaimana dia menyinggung dirinya. Sabrina benar-benar keterlaluan kali ini. Charlie tiba-tiba menerima pesan teks dari Stephen Thompson di ponselnya. Tuan, Shangri-La adalah milik Wade Group. Dan Shangri-La di Aorus Hill hanyalah salah satu dari 100 lebih Shangri-La kita. Mata Charlie menyusut tiba-tiba. Shangri-La milik keluarga Wade. Dia membalas pesan teks, apakah kamu tidak membohongiku? Stephen menjawab, orang yang bertanggung jawab atas Shangri-La Aorus Hill bernama Isaac Cameron. Nomor teleponnya 155. Jika Anda menghubunginya, dia akan mengatur segalanya. Ini bagus. Melihat Charlie menundukkan wajah dan mengirim pesan, Sabrina sangat kesal. Dia, seperti sedang menyiksa seekor anjing, tentu saja dia ingin mendengar anjing itu menggonggong 2 kali. Tapi Charlie hanya diam, tidak berkata-kata. Tampaknya ketua kelas rendahan di perguruan tinggi ini masih tetap pecundang sekarang. Dia acuh tak acuh saat sedang dimarahi. Sabrina kembali menyerang dan mencibir, hei tuan, kamu benar-benar tabah. Dengar-dengar, kamu dan Claire Wilson telah menikah selama 3 tahun tapi belum tidur seranjang. Mungkinkah Claire menjadi simpanan orang lain? Apakah kamu hanya kamuflase baginya? Menjadi selingkuhan orang lain, benar. Hahaha, Charlie menahan amarahnya. Boleh saja mempermalukan saya, tetapi jangan mempermalukan istri saya. Sabrina, Anda sendiri sedang mencari kematian. Jadi, Charlie menghubungi Isaac Cameron, penanggung jawab Shangri-La. Menatap Sabrina dan berkata ringan, saya ingin bertanya kepada atasan kamu bagaimana Shangri-La bisa merekrut karyawan seperti kamu dengan mulut penuh kotoran. Seharusnya kamu tidak diterima, berani memarahiku. Apakah kamu bosan hidup? Sabrina membeku dan berseru pada satpam di sampingnya. Beraninya dia mencari masalah di sini. Hajar dia. Pada saat itu, Charlie sudah terhubung dengan Isaac di telepon. Hei, siapa ini? Terdengar suara berwibawa seorang pria di teleponnya. Charlie bertanya dingin, apakah kamu Isaac Cameron? Namaku Charlie Wade. Aku sedang berada di pintu Shangri-La sekarang. Aku beri kamu waktu semenit untuk menemuiku. Atau kamu akan keluar dari Shangri-La. Pria bersemangat di ujung telepon tiba-tiba bertanya dengan panik, Tuan muda. Apakah Anda benar-benar berada di pintu Shangri-La? Dengan nada dingin Charlie berkata, 50 detik. Isaac ketakutan dan berseru, tunggu sebentar, saya akan datang. Sabrina tertawa marah melihat panggilan telepon Charlie. Dia berkata sinis, Charlie, saya sarankan tidak perlu menyombongkan diri. Apakah kamu tahu identitas Tuan Cameron? Bahkan anggota top Shangri-La tidak berani bertindak gegabah di hadapan Tuan Cameron. Apa kamu pikir bisa membodohi saya dengan berpura-pura meneleponnya? Charlie berkata santai, apakah itu menggertakmu? Kamu akan tahu dalam 30 detik. Sabrina tertawa, oke ketua kelas tersayang. Kalau begitu aku akan menunggu 30 detik. Oh tidak, aku bisa menunggumu selama 3 menit. Jika Tuan Cameron tidak keluar dalam 3 menit, aku akan meminta satpam merobek mulutmu. Mari kita lihat bagaimana kamu membual di masa depan. Hahaha, ini benar-benar lucu. 20 detik. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan rapi berkelas berlari keluar dengan panik. Dia adalah pekerja dari keluarga Wade dan memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Sejak dia menjabat di Aorus Hill dan menjadi manajer umum Shangri-La, dia telah menjadi orang yang paling dihormati di Aorus Hill. Tidak pernah dia merasa bingung. Namun, kali ini dia harus panik. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Tuan Muda akan muncul di Shangri-La, di hotel yang dia kelola. Sabrina masih ingin melanjutkan mengejek Charlie. Tiba-tiba melihat penjaga keamanan di sekelilingnya semua menengok ke belakang dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Saat dia berbalik, dia melihat Tuan Cameron tergesa-gesa. Dan melihat raut wajahnya seakan baru saja disambar petir. Dia menatap Charlie dengan pandangan penuh ketakutan, bagaimana mungkin? Di mana Tuan Muda Charlie? Suara Isaac Cameron terdengar bergetar. Semua tercengang, Tuan Cameron bisa membuat seluruh Aorus Hill terguncang gempa hanya dengan hentakan kakinya. Mengherankan saat ini suaranya bisa berubah. Charlie Wade menjawab, saya.
Isaac Cameron bergegas lalu membungkuk dan berkata, "Tuan." Sebelum Isaac selesai berbicara, Charlie menyela, "Tuan Cameron, jangan sembarang ucap sesuatu di luar sini." Ketika Isaac mendengar ini, dia gemetar ketakutan. "Sial, aku anjing bodoh. Identitas Tuan Muda harus sangat rahasia. Aku hampir saja menyebut namanya. Jika Tuan Muda menyalahkannya, bukankah dia akan tamat?" Jadi dia buru-buru mengubah panggilan, namun tetap berkata dengan hormat, "Tuan Wade, selamat datang di Shangri-La. Silakan masuk ke ruang kantor saya untuk mengobrol." Sabrina sudah ketakutan sejak tadi, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi ini sungguh terjadi di depan matanya. Apa asal-usul sebenarnya Charlie Wade ini? Bagaimana bos Shangri-La bisa menghormatinya? Dia telah banyak mengejeknya, akankah mendapatkan balas dendam? Bab 17. Memikirkan hal ini, Sabrina langsung memasang muka menyanjung, dan berkata dengan lembut, "Ini benar-benar kehormatan Shangri-La kita, dan juga kehormatan teman sekelas lamaku, Charlie, masuklah." Dia merasa bahwa dengan memuji, dia bisa membuat Charlie melupakan dan mengabaikan apa yang baru saja dia lakukan. Namun, dia menganggap Charlie Wade terlalu baik. Ketika Isaac mendengar kata-kata Sabrina, dia bertanya terheran-heran, "Nona Lee, kamu teman sekelas Tuan Wade?" "Ya, ya," Sabrina menjawab cepat. "Tuan Wade adalah ketua kelas saya di kampus, dan kami memiliki hubungan sangat baik." Isaac berkata, "Lapor ke kantor direktur besok, dan Anda akan diangkat menjadi direktur SDM Shangri-La di masa mendatang. Dari pemimpin tim hingga direktur personalia di Shangri-La, setidaknya ada 3 level yang harus dilewati. Gaji dan tunjungan juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Selain itu, akan memiliki kekuatan untuk memeriksa sebagian besar karyawan. Manajer HRD bisa dibilang merupakan salah satu eksekutif perusahaan." Mendengar promosi ini, Sabrina sangat gembira sampai hampir pingsan. Saat ini, Charlie berujar, "Tuan Cameron, apakah kamu tahu apa hubungan saya dengan Sabrina?" Isaac berpikir bahwa Charlie tidak puas dengan pengaturan yang dia buat. Segera menambahkan, "Jika Tuan Wade tidak puas, biarkan Nona Lee dipromosikan menjadi wakil direktur secara langsung." Charlie Wade langsung menanggapi, "Karena saya tidak memiliki kartu anggota, saya menghubungi Nona Lee untuk meminta bantuan. Tapi dia justru mempermalukan saya banyak hal tanpa alasan. Bahkan meminta satpam untuk memukuli saya beberapa kali. Kamu ingin mempromosikannya menjadi wakil direktur, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Apakah kamu sengaja melawanku?" Mendengar ini, Isaac merasakan gelombang hawa dingin dalam hatinya. Dia salah bertindak. Segera, dia memberikan tatapan penuh amarah pada Sabrina. Dia menamparkan wajah Sabrina dan mengutuk dengan marah, "Bahkan kamu berani menyinggung perasaan Tuan Wade. Apa kamu memiliki nyali beruang dan macan tutul? Kamu bosan hidup kan?" Sabrina kehabisan keberanian dalam hatinya hingga seluruh tubuhnya menjadi lemas. Dia berlutut di lantai dan bersujud sambil menangis, "Tuan Wade, saya salah." Isaac tiba-tiba menendang Sabrina dengan keras, hingga terjungkal beberapa meter. Lalu memarahi, "Kamu bajingan tanpa mata. Aku akan memberitahumu kali ini bahwa itu adalah harga yang harus dibayar karena telah memprovokasi Tuan Wade." Setelah itu, dia berteriak kepada petugas satpam di sampingnya, "Pukul dia dengan keras. Pukul sampai setengah mati, rusak wajahnya yang telah dioperasi plastik. Umumkan ke seluruh penjuru Aurus Hill, perusahaan yang berani mempekerjakan dia akan tidak bisa bergaul lagi denganku, Isaac Cameron." Sabrina ketakutan setengah mati dan memohon ampun, "Tuan Cameron, saya salah, tolong maafkan saya." Isaac berteriak dengan sangat marah, "Kamu baru mengakui salah sekarang. Di mana kamu sebelumnya? Tuan Wade bukan orang yang bisa kamu ejek. Jika bukan karena Tuan Wade, aku sudah membunuhmu." Sabrina menangis lebih keras dan berlutut di lantai lalu merangkak ke depan Charlie. Bersujud lagi dan lagi, "Senior, saya salah, saya minta maaf. Saya mohon demi persahabatan kita." Charlie bertanya acuh, "Sabrina, kita teman sekelas, mengapa tadi menghinaku dan istriku?" Sabrina menangis dengan getir, "Ketua kelas, saya hilaf. Saya salah karena saya murahan. Maafkan saya." Charlie mengingatkan, "Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Tapi jika mereka berani menyinggung saya tidak akan pernah memaafkan mereka." Dia mendengus dan menegur, "Ini anggur pahit yang kamu buat sendiri, maka minumlah sendiri." Isaac juga memarahi, "Pelacur,
jika kamu berani berbicara dengan Tuan Muda Wade lagi, aku akan mengoyak mulutmu. Sabrina tidak berani memohon belas kasihan lagi, dia terus berlutut di lantai dan menangis dengan sedih. Charlie tidak bersimpati padanya sama sekali dan menghiraukannya. Charlie berkata-berkata kepada Ishak dengan ekspresi datar, saya ingin berbicara dengan Anda tentang Sky Garden, ayo ke ruangan Anda. Ishak mengangguk dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, ikut aku. Ishak menunjuk ke petugas satpam di sampingnya dan berseru, pukul dia sekuat kalian. Ya, Tuan Cameron. Satpam tidak berani menentang, dia mengangguk. Segera menindih Sabrina dan memukulinya dengan bertenaga. Sabrina terus meratap, tetapi Charlie tidak peduli sama sekali. Dibimbing Ishak, dia memasuki Shangri-La. Tiba di kantor Ishak, Charlie langsung ke inti. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun pernikahan saya dengan istri. Saya ingin memesan seluruh Sky Garden, apa bisa? Ishak membalas tanpa ragu, Tuan, untuk memastikan keadilan bagi semua member premium, Sky Garden tidak bisa dipesan keseluruhan. Bahkan sekalipun wali kota datang, tidak ada layanan sewa seluruhnya. Namun, jika Anda membutuhkan, taman itu bahkan hanya disediakan untukmu sendiri selamanya. Charlie berkata santai, itu tidak perlu, saya hanya membutuhkannya pada hari peringatan pernikahan. Saya juga membutuhkan kerjasama Anda untuk menyiapkan sedikit kejutan untuk istriku. Tidak masalah Tuan Muda, saya dan seluruh staf Shangri-La akan mematuhi permintaan Anda. Urusan dengan Shangri-La selesai, Charlie naik bus pulang. Hampir semua penumpang sedang menyimak tontonan video pendek. Yang membuat Charlie terkejut, semua menonton video yang sama. Unggahan video itu adalah saat dirinya menunjukkan 13 juta uang tunai di Emerald Court. Video itu direkam mulai dari kedatangan rombongan Rolls-Royce Stephen Thompson. Sedan panjang Rolls-Royce kelas atas berjajar, lebih dari selusin pengawal mengenakan setelan hitam. Koper hitam yang diletakkan di lantai, berisi uang tunai 13 juta yuan. Untuk diperlihatkan pada manajer penjualan yang angkuh. Video berisikan kejadian itu tersebar melalui internet. Namun, video itu tidak merekam wajah Charlie. Video ini dengan cepat menjadi viral di Aurus Hill. Banyak yang berspekulasi siapa pria misterius ini. Banyak gadis bahkan bermimpi bak Cinderella. Ingin bertemu pangeran tampan bersahaja ini suatu saat. Charlie memastikan berkali-kali bahwa dirinya tidak terekspos di video tersebut. Dia bisa lega dan kembali ke rumah. Suasana rumah penuh dengan kegembiraan. Claire meraih kemenangan kontrak dari Emgreen Group dan akan menjadi direktur Wilson Group. Orang tuanya secara alami bersemangat dan terharu. Bertahun-tahun selalu dipandang remeh dalam keluarga Wilson. Sekarang akhirnya bisa berdiri bangga. Ayah dan ibu mertuanya senang, melihat Charlie tidak menyebalkan seperti hari-hari sebelum. Ibu mertua berkata dengan penuh semangat, oh, saya sangat gembira hari ini, putriku memang bukan wanita biasa. Dia memandang Charlie lagi, dengan senyuman yang langka. Charlie, kamu begitu menginspirasi hari ini. Kamu tidak perlu memasak apapun hari ini. Ayo cari kita rayakan dengan makan-makan di restoran. Claire tersenyum, ayo kita ke Kempinski untuk makan makanan barat. Ah, terlalu mahal. Ibu mertua berseru. Biaya makan di sana bisa lebih dari 1.000 per orang. Claire tersenyum, Bu, gaji direktur sangat tinggi. Gaji tahunannya 1 juta. Wow, ibu mertua bertepuk tangan dengan gembira. Bagus sekali. Keluarga Parkerku akhirnya cemerlang. Dia menambahkan, tapi 70% gajimu di masa depan harus diberikan untuk ibumu. Kalian anak muda belum mengerti pentingnya manajemen keuangan. Ibu bisa diandalkan untuk menyimpan uang daripada kamu yang menyimpannya. Claire mengangguk, oke, saya akan memberikannya gaji saya setiap bulan. Tapi kita sepakat dulu untuk tidak meremehkan Charlie lagi. Bagaimanapun dia menantumu. Ibu mertua tersenyum, oke. Untuk kebaikanmu. Tapi cobalah untuk lebih sedikit menyebut namanya di masa depan. Bab 18. 4 anggota keluarga pergi ke Kempinski untuk makan malam. Sementara Wendell sedang merajuk di rumahnya. Dia juga melihat pengumuman resmi di laman resmi Emgreen Group. Dia merasa tertekan. Dirinya mengira Claire tidak akan bisa mendapatkan kontrak Emgreen Group senilai 60 juta yuan hanya dalam satu pagi. Dia teringat ucapannya yang kasar kemarin. Ini benar-benar menamparkan wajahnya. Saat itu Harold menelepon Wendell untuk berkeluh kesah. Saudara Jones, ini terlalu membosankan. Saya ingin membantumu untuk mendapatkan sepupuku itu. Tapi kamu malah membantu Claire dan memenangkan kerjasama Emgreen Group.
Itu sama saja dengan membuatku malu bukan? Wendell menjawab polos, apa-apaan ini? Saya tidak membantu Claire sedikit pun. Harold bertanya lagi, Wendell, jujur saja. Apa kamu tidur dengan sepupu saya? Mendengar itu, Wendell juga malu mengakui kalau dirinya tidak ada hubungan dengan keberhasilan Claire. Itu sama saja dengan mengakui ketidakmampuannya bukan? Jadi dia berkata dengan pelan, ya Harold, saya minta maaf. Saya akan menebusnya di lain kesempatan. Aku tahu itu. Harold menghela nafas. Wendell, bukankah sepupuku itu masih perawan bukan? Aku menebak sepertinya dia tidak pernah disentuh oleh sampah pecundang itu. Kamu benar-benar beruntung. Wendell sangat gembira di balik rasa terkejutnya saat mendengar ini. Oke, Claire masih perawan. Ada bagusnya dia menyatakan kepada publik bahwa dia telah tidur dengan Claire. Untuk mengganggu hubungannya dengan suaminya. Dia menyeringai dan berujar, Harold, sepupumu memang masih perawan. Sangat memuaskan melakukannya, hahaha. Hati Harold bergetar, kalau begitu jangan sampai kamu melupakan diriku di masa depan. Jangan khawatir, Wendell sepakat. Baru saja menutup telepon, Wendell menerima telepon dari ayahnya. Wendell, sesuatu terjadi pada perusahaan kita. Emgreen Group menghentikan semua kerja sama kita. Apakah kamu telah menyinggung seseorang akhir-akhir ini? Kaki Wendell lemas akan jatuh ke dalam kotak es. Emgreen Group telah membatalkan semua kerja sama keluarga Jones. Bukankah itu berarti keluarga Jones menderita kerugian besar? Bagaimana bisa terjadi, ayah? Saya tidak menyinggung siapapun belakangan ini. Mungkin Anda menyinggung seseorang. Ayah Wendell murka, saya juga tidak. Saya masuk kantor beberapa hari terakhir. Saya tidak keluar kantor dan membuat masalah dengan seseorang. Ya ayah, mungkinkah direktur baru Emgreen Group sedang membuat beberapa perubahan? Mungkin saja, ayah Wendell tiba-tiba menyadari. Sekarang ketua baru telah mengambil alih perusahaan. Saya belum punya kesempatan mengunjunginya. Saya sudah menghubungi Nona Doris beberapa kali. Tetapi dia selalu mengatakan direktur baru tidak ada di tempat. Apa yang harus kita lakukan? Wendell bertanya. Ayahnya hening sejenak memikirkan sesuatu. Oh, ya, keluarga Wilson akan mengadakan jamuan makan besok malam. Disebutkan, mereka mengundang ketua Emgreen Group. Kita pergi ke jamuan itu dan cari peluang untuk berbicara dengannya. Oke, besok kita pergi bersama, ucap Wendell. Esok harinya, suasana gembira melimpah pada keluarga Wilson. Hari ini menjadi hari tinggal landas perusahaan mereka. Dalam semalam, kabar bahwa keluarga Wilson mendapatkan kontrak Emgreen Group dan mengundang direktur Emgreen Group dalam perjamuan keluarga telah menyebar ke seluruh penjuru kota Aurus Hill. Menyambut jamuan makan ini, Charlie sengaja membeli jas paling mahal untuk dikenakan ke hotel yang menjadi lokasi perjamuan. Charlie keluar di depan pintu masuk hotel, saat itu ada sebuah Porsche mengerem tiba-tiba di depannya. Wendell, yang mengenakan jas bermerek dengan rambut disisir rapi, keluar dari mobil. Seorang resepsionis menghampiri Wendell dengan ramah. Wendell melihat Charlie. Ada rasa jijik di saat dia menatap Charlie dari atas ke bawah. Di mana Anda membeli jas tiruan ini? Anda seperti anjing yang bersolek. Charlie berkata santai, apa urusanmu? Sudut bibir Wendell berkedut, wajahnya menunjukkan mimik mengejek. Kamu memang tidak ada urusan denganku. Tapi istrimu beda cerita. Charlie mengerutkan alis, cerita apa? Orang-orang di sekitar sengaja berhenti untuk menguping. Ada gosip beredar mulai tadi malam. Rumor mengatakan, Claire bisa mendapatkan kerja sama Emgreen Group adalah karena pengorbanan atas dirinya kepada Wendell. Jika tidak, bagaimana kekuatan dia dan keluarga Wilson bisa mengambil hati Emgreen Group? Rumor ini terdengar seperti masuk akal sekarang. Melihat undangan mulai berkerumunan di sekeliling mereka, Wendell berkata, menurutmu bagaimana Claire bisa memenangkan rekanan dengan Emgreen Group? Charlie menatap dengan acuh, menurutmu bagaimana? Wendell berkata sinis, tentu saja itu karena bantuanku. Claire adalah wanitaku sekarang. Aku telah melakukan yang terbaik untuk membantunya memenangkan kontrak rekanan Emgreen. Kalau kamu sadar diri, segera ceraikan dia secepatnya. Jadilah pria sejati. Semua orang bisa menerka, namun sekarang Wendell mengungkapkan tanpa aling-aling. Semua orang sangat terkejut. Ternyata Claire mendapat kerja sama dari Emgreen Group karena telah tidur dengan Wendell. Karena kamu, Charlie tersenyum bukannya marah. Kamu pikir kamu pantas untuknya.